Audio Jungle. Audio Baiklah kakak sekalian, rasanya belum lengkap kalau kita belum menyapa kakak-kakak yang ada di lokasi. Halo kakak-kakak yang ada di Blitar, ada di Batu, juga kakak-kakak yang ada di Bondowoso, ada di Pacitan, di Probolinggo, di Kediri, Mojokerto, dan yang non jauh di timur Pulau Madura, yaitu di Sumeneb. Mudah-mudahan kakak selalu sehat, sejahtera baik lahir maupun batin, tetap semangat dan salam pramuka. Kakak, mudah-mudahan di siang hari ini kakak masih tetap segar, cerah, ceria, bersemangat untuk mengikuti kegiatan yang telah kakak terima di jadwal, yaitu fundamental gerakan pramuka. Kakak sudah tahu bahwa fundamental gerakan pramuka ini terdiri ada 4 sub. Yang pertama, Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010. Kemudian yang kedua, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga nomor 07 garis miring Munas garis miring 2018. Yang ketiga, pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan progresif sepanjang hayat. Kemudian prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Kakak sekalian telah hadir di tengah-tengah kita sekalian untuk menemani kakak-kakak dengan saya. Kami perkenalkan dulu, inilah Kak Nur Hayati. Assalamualaikum Kak Nur. Selamat siang Kak Wido. Baik kakak sekalian, tentunya saya nanti akan menyampaikan materi fundamental ini berdua dengan Kak Nur Hayati. Ya, kakak sebagai seorang pembina pramuka, kakak dulu pernah mempelajari waktu di kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar, yaitu tentang fundamental gerakan pramuka. Yang akan kami sampaikan yang pertama tentang Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010 dan Anggaran Dasar garis miring nomor 07 garis miring Munas garis miring 2018. Nanti di sini saya tidak akan mengupas secara tuntas, secara detail, tidak Kak, karena kakak pernah membacanya. Namun yang saya yakin bahwa kakak-kakak sudah pernah membaca Undang-Undang Gerakan Pramuka, yang untuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka mungkin kakak telah mempelajari yang tahun 2014. Baiklah kakak sekalian, nanti kakak tolong dibaca. Sekarang saya tidak akan menyuruh kakak membaca, tetapi nanti saya hanya mengingatkan bahwa Undang-Undang Gerakan Pramuka ini terdiri dari 9 bab dan 49 pasal. Alhamdulillah, organisasi kita sudah mempunyai payung hukum berupa Undang-Undang Gerakan Pramuka. Kakak tidak perlu menghafal, namun kakak harus membaca, karena semua kegiatan kepramukaan bertumpu berpedoman pada Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010. Kakak, kemudian untuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang baru saja dilaksanakan 2 tahun yang lalu, yaitu tahun 2018, tepatnya disahkan pada tanggal 24 November 2018 di Kendari. Ini untuk anggaran dasar
terdiri dari 12 bab, 63 pasal. Dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka terdiri dari 11 bab, 134 pasal. Dua ini merupakan pedoman kita karena semua kegiatan ada di undang-undang ini. Nah, nanti ada tugas untuk kakak. Tolong tugas itu nanti dicermati setelah kegiatan tayangan yang terakhir nanti. Baiklah kakak sekalian, sekilas tentang Undang-Undang Gerakan Pramuka dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Untuk selanjutnya, marilah kita simak bersama apa yang dimaksud pendidikan progresif sepanjang hayat yang akan disampaikan oleh Kak Nur Hayati. Silakan Kak Nur. Terima kasih Kak Wido. Halo, apa kabar teman-teman peserta KML berbasis online di 8 Kuarcap se-Jawa Timur. Semoga teman-teman peserta KML semua sehat-sehat, semua bergembira, semua merasa senang. Jangan sampai KML berbasis online ini menjadikan kakak menjadi suntuk, menjadi apatis. Mari kita ber-KML dengan rasa senang. Baiklah, saya mendapat tugas untuk menyampaikan pendidikan progresif sepanjang hayat. Mari kita perhatikan beberapa tayangan berupa slide yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak peserta KML berbasis online Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur di 8 Kuarcap. Halo, apa kabar? Semoga kakak selalu sehat, tetap enjoy, dan selalu riang gembira dalam mengikuti kegiatan KML ini. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi fundamental subtema pendidikan progresif sepanjang hayat. Kakak-kakak peserta KML yang sangat saya banggakan, pendidikan progresif sepanjang hayat adalah pendidikan di Gerakan Pramuka yang dilaksanakan melalui jalur pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan itu sendiri memiliki posisi di luar pendidikan sekolah dan di luar lingkungan pendidikan keluarga. Artinya, tugas pendidikan kepramukaan adalah memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik yang tidak terlayani di pendidikan sekolah dan di pendidikan lingkungan keluarga. Kakak-kakak peserta KML yang sangat saya banggakan, kita masih berbicara tentang pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai di kepramukaan. Nilai-nilai di kepramukaan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 di pasal 8. Yang termasuk nilai kepramukaan adalah kode kehormatan, dan di dalamnya ada yang namanya Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Lulusan KML, lulusan KMD itu harus hafal masalah ini. Satya Dharma Pramuka dan Dharma Pramuka itu harus ditaati oleh setiap pramuka, karena ini merupakan kode kehormatan. Merupakan harga diri seorang pramuka ada di Satya Pramuka dan di Dharma Pramuka. Sehingga
kode kehormatan itu harus terinternalisasi dalam bentuk perilaku di kehidupan sehari-hari anggota pramuka. Selain kode kehormatan, pelaksanaan pendidikan kepramukaan juga berdasarkan kecakapan hidup pramuka. Seorang pramuka harus cakap dalam kehidupan. Dia harus survive menghadapi kehidupan ini, sehingga seorang pramuka dituntut memiliki kecakapan hidup yang bagus. Nah, di dalam pendidikan kepramukaan ada 2 kecakapan hidup pramuka, yaitu kecakapan umum dan kecakapan khusus. Kalau kita perhatikan bahwa dasar pelaksanaan pendidikan pramuka itu adalah kode kehormatan dan kecakapan hidup pramuka, maka pendidikan kepramukaan tidak lain bertujuan membentuk kepribadian kecakapan hidup. Artinya, pendidikan kepramukaan dapat dikatakan adalah pendidikan karakter. Halo, kakak-kakak peserta KML berbasis online yang hebat-hebat. Saya berharap sekali kakak lulus KML ini menjadi pembina yang hebat, karena itu yang dibutuhkan Indonesia. Kakak-kakak, kita masih berbicara tentang pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan memiliki fungsi strategis, karena pendidikan kepramukaan berfungsi memenuhi kebutuhan atau menyempurnakan kebutuhan pendidikan peserta didik yang tidak diperoleh dari pendidikan lingkungan sekolah dan pendidikan lingkungan keluarga. Untuk itu, pendidikan kepramukaan harus disampaikan berbeda dengan cara-cara pendidikan di keluarga dan pendidikan di sekolah. Pendidikan kepramukaan harus disampaikan dengan cara yang menarik, menantang, menyenangkan. Kakak-kakak, apabila kakak bisa menerapkan 3M ini, menarik, menantang, menyenangkan saat proses pembelajaran di hari latihan, insya Allah kakak akan menjadi pembina yang hebat, pembina yang selalu dirindukan kehadirannya oleh peserta didik di hari-hari latihan atau mungkin di hari-hari lainnya. Di samping menarik, menantang, mengasihkan, pendidikan kepramukaan juga harus sehat, harus santun, teratur, dan tertib. Dilaksanakan di alam terbuka dengan menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Prinsip dasar dan metode kepramukaan nanti ada materi tersendiri. Untuk itu saya berharap kakak dalam menyampaikan pendidikan kepramukaan harus menarik, menantang, mengasihkan, sehat, santun, teratur, tertib di alam terbuka dengan menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Kakak-kakak peserta KML berbasis online yang sangat saya banggakan, calon-calon pembina siaga dan pembina penggalang yang akan selalu diidolakan, yang akan selalu dirindukan kehadirannya oleh peserta didik di hari-hari latihan. Mari kita sedikit meluangkan waktu, mereview kembali pada saat kakak-kakak menjadi peserta KMD. Ketika kita menjadi peserta KMD, ada 3 pertanyaan khas di KMD. Apa itu pramuka? Apa itu kepramukaan? Dan apa itu gerakan pramuka? Masih ingat kakak? Masih ingat pula jawabannya? Baik, yang masih ingat jawabannya, saya beri acungan jempol. Kemudian bagi kakak-kakak yang masih belum ingat, saya tugasnya mengingatkan kembali makna apa itu kepramukaan. Kepramukaan adalah suatu sistem pendidikan
yang di dalamnya terdapat proses kegiatan belajar sendiri atau belajar mandiri yang progresif. Progresif itu artinya maju dan terus meningkat. Tujuannya menjadikan peserta didik menjadi pribadi seutuhnya. Lalu apa itu pribadi seutuhnya? Pribadi seutuhnya adalah, menurut gerakan pramuka, pribadi seutuhnya itu adalah pribadi yang terdiri dari unsur-unsur sesosip yang berkembang dengan baik. Sesosip itu adalah spiritual, emosi, sosial, intelektual, dan fisik. Jadi para pembina pramuka harus mengimplementasikan tujuan kegiatan pendidikan kepramukaan adalah kegiatan menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang seutuhnya. Kakak-kakak, ketika seseorang memiliki spiritual yang baik, iman dan takwa yang baik, itu perilakunya biasanya juga harus baik. Biasanya perilakunya itu pasti baik. Dan anak-anak dengan emosi yang baik itu adalah anak-anak yang pandai mengendalikan emosinya. Dia tidak emosional, dia tidak cepat marah. Banyak kegiatan di pramuka yang melatih bagaimana pengendalian emosi dengan baik. Lagu-lagu pramuka juga banyak yang berisi tentang bagaimana mengendalikan emosi dengan baik. Sebagai contohnya lagu Pramuka Tak Kenal Rintangan. Ya, nanti kita nyanyi bersama dengan lagu itu. Kita hafal semua kan lagu itu. Pramuka itu dididik untuk bagaimana ketika menghadapi rintangan, dia tidak boleh punya rasa susah, apalagi putus asa. Rintangan dan halangan itu adalah hal yang harus diselesaikan dengan baik, sekalipun susah hati kita, tapi pramuka diberi tugas untuk bisa mengubah hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang menyusahkan menjadi hal-hal yang riang gembira. Dan ini tidak bisa, perilaku ini tidak bisa muncul dengan tiba-tiba, harus melalui pelatihan dan proses pembelajaran. Jadi anak-anak di pramuka anak-anak di pramuka dilatih untuk bagaimana mengubah rasa susah itu menjadi rasa yang menyenangkan. Kemudian terkait masalah sosial, banyak sekali pembelajaran di pramuka yang memiliki tujuan bagaimana meningkatkan kemampuan sosial seseorang peserta didik. Misalkan kalau penggalang di perkemahan itu jelas bagaimana harus bekerja sama. Emosinya juga di situ ada, bagaimana dia harus berbagi dengan keterbatasan, rasa ego yang harus dikurangi. Kemudian jadwal perkemahan itu selalu ada, pasti ada olahraga. Dan ketika kegiatan-kegiatan, misalkan kegiatan penjelajahan, itu selalu ada soal-soal yang mungkin di dalamnya akan melatih inteligensi. Itu adalah contoh-contoh di penggalang. Di siaga, mungkin di prestasi siaga, kita akan melihat banyak pelatihan yang ada unsur-unsur sesosipnya. Jadi kakak-kakak, apabila kakak mengadakan sebuah kegiatan, jangan lupa unsur sesosip harus dimasukkan untuk meningkatkan sesosip anak-anak berkembang menjadi lebih baik. Jadi gerakan pramuka itu mengharapkan ketika peserta didik itu memiliki sesosip yang berkembang dengan baik, maka dia akan menjadi warga negara yang baik, yang berkualitas. Nah, apabila warga negara itu berkualitas, maka
dia akan bisa memberikan kontribusi kepada negaranya adalah kontribusi yang positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat. Tetapi kakak, saya ingatkan kembali bahwa pendidikan untuk mengembangkan sesosip dengan baik, yang paling utama adalah contoh dari para pembinanya. Pembina adalah sentral model bagi peserta didik. Kakak-kakak peserta KML online yang sangat saya banggakan, sesuai dengan janji saya, mari kita nyanyi bersama, nyanyi lagu pramuka yang sangat akrab dengan anak-anak pramuka, dengan judul Pramuka Tak Kenal Rintangan. Kakak peserta KML online yang sangat saya banggakan, sesuai dengan janji saya, mari kita nyanyi bersama, nyanyi lagu pramuka yang sangat akrab dengan anak-anak pramuka, dengan judul Pramuka Tak Kenal Rintangan. Kakak-kakak peserta KML berbasis online Warda Jatim yang sangat saya banggakan. Kita masih membicarakan terkait materi pendidikan progresif sepanjang hayat. Kita sudah tahu bahwa pendidikan di Gerakan Pramuka menggunakan jalur pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan itu memiliki setting tempat di luar pendidikan sekolah dan di luar pendidikan keluarga. Oleh karenanya, pendidikan kepramukaan harus menyempurnakan atau memberikan kebutuhan pendidikan peserta didik yang tidak terlayani di pendidikan keluarga maupun di pendidikan sekolah. Untuk itu, kita sebagai pembina pramuka harus tahu prinsip-prinsip pendidikan kepramukaan itu apa. Baiklah, terkait dengan prinsip pendidikan kepramukaan, 1. Pendidikan kepramukaan harus memberikan peningkatan di bidang sesosip. Masih ingat sesosip? Ya, coba diingat kembali. Sesosip adalah spiritual, sosial, emosional, intelektual, dan fisik. Nah, bidang sesosip ini yang dimiliki oleh peserta didik itu harus selalu meningkat. Yang tadinya misalkan dalam bidang sosial, anak-anak ini kurang bisa bekerja sama. Dengan diterimanya pendidikan kepramukaan, anak-anak menjadi lebih baik terkait kemampuan bekerja samanya. Kemudian juga bidang-bidang lainnya. Kakak nanti bisa memberi contohnya. Kemudian
Prinsip berikutnya yaitu pendidikan kepramukaan tidak menganggap peserta didiknya objek, tetapi peserta didik di dalam pendidikan kepramukaan adalah subjek. Dia punya hak untuk ikut terlibat dalam menentukan program. Jadi pembina itu bukan segala-galanya. Kemudian kalau KML ini kan lulus menjadi ketua gudep. Nah, dalam menentukan program nanti libatkan juga peserta didik. Kemudian prinsip berikutnya adalah bahwa di dalam pendidikan kepramukaan, pendidikan itu bukan pengajaran. Pendidikan itu berbeda dengan pengajaran. Pendidikan itu bermakna lebih luas dari pengajaran. Kemudian, selanjutnya adalah prinsip dalam pendidikan kepramukaan adalah pertemuan di dalam kepramukaan adalah sebuah alat pendidikan. Ya, jadi di dalam pertemuan harus memiliki suasana dan kondisi interaktif, tidak satu arah, kemudian harus komunikatif, dipahami, mudah dipahami, dan bersikap edukatif. Jadi ini yang menjadikan prinsip pada pendidikan kepramukaan. Kakak-kakak peserta KML berbasis online yang berada di 8 kuartir cabang Gerakan Pramuka di wilayah Provinsi Jawa Timur yang sangat saya banggakan. Kita masih berbicara tentang pendidikan progresif sepanjang hayat. Terkait makna pendidikan sepanjang hayat, secara harfiah kakak sudah paham semua. Jadi tidak perlu saya jelaskan makna harfiahnya itu apa. Yang ingin saya kemukakan di sini adalah mengingatkan kembali bahwa pendidikan kepramukaan adalah pelengkap, atau saya lebih suka mengatakan pendidikan kepramukaan adalah penyempurna bagi pendidikan di keluarga dan pendidikan di sekolah. Mengingat pendidikan kepramukaan adalah penyempurna pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah, maka pendidikan kepramukaan harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik yang tidak dilayani di sekolah dan tidak dilayani di keluarga. Mengingat pendidikan kepramukaan itu berbeda tentunya dengan pendidikan keluarga maupun pendidikan di sekolah, maka pendidikan kepramukaan harus disampaikan dengan cara yang berbeda. Yang berbeda dengan dua lingkungan pendidikan tadi, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan keluarga. Dan yang jelas, pendidikan kepramukaan harus mampu mengembangkan pengetahuan, mengembangkan minat, mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didiknya. Ya, silakan kakak-kakak cermati, ada tugas kelompok yang harus dikerjakan oleh kakak, yaitu ada 2 jenis tugas. Tugas yang bagian A adalah kakak diminta untuk membuat karya lagu. Temanya adalah tema karakter, karena pendidikan sesosip itu adalah sebetulnya karakter. Nah, karakter itu kakak boleh memilih dari 18 yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kakak cukup 1 pilih karakter, buatkan sebuah lagu. Karya lagu boleh menggunakan notasi sendiri, boleh menggunakan adopsi dari lagu-lagu yang sudah kakak kenal. Dan videokan. Tentunya sesuaikan syair antara golongan siaga dan antara golongan penggalang.
Itu tipe yang A. Kemudian tipe yang B, tugas yang B adalah kakak menjawab 4 pertanyaan. Silahkan jawablah dengan paparan yang jelas. Terima kasih, selamat bertugas, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada penanggung jawab materi fundamental gerakan pramuka. Silahkan Kak Wido. Iya, kakak sekalian, itu tadi adalah pendidikan progresif sepanjang hayat yang disampaikan oleh Kak Nur Hayati. Untuk materi fundamental, marilah kita lanjutkan kakak. Tidak asing lagi bagi seorang pembina yang sudah sering mendengarkan, yaitu prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Semua pembina tahu bahwa prinsip dasar kepramukaan itu ada 4. 4 itu yang pertama, mari kita buka memori kita. Kita ingat bahwa prinsip dasar ada 4 itu nggak usah kakak hafal. Kalau dihafalkan gampang. Yang penting apa? Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah imtak. Saya tidak usah menjelaskan imtak itu apa, kakak sudah tahu imtak. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama, dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadi. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan. Kakak-kakak sebagai calon ketua kode, kalau lulus KMR itu jabatannya nanti bisa terpilih jadi ketua Gus Depan. Kakak harus memahami, harus tahu makna yang 4 ini. Yang penting bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah panjang lebar kak, itu sekilas tentang prinsip dasar kepramukaan. Kemudian metode kepramukaan. Metode kepramukaan apa? Semua orang pramuka, pembina, banyak yang hafal. Metode kepramukaan itu apa? Tetapi bukan yang hafalan itu kak yang penting. Bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan. Nanti kita kupas satu persatu, walaupun sedikit. Kemudian yang kedua, kegiatan di alam terbuka. Kemudian belajar sambil melakukan sistem berkelompok, kegiatan yang menarik dan menantang, sistem tanda penghargaan, kemitraan, dan sistem satuan terpisah. Baiklah, sedikit kak. Penerapan kode kehormatan. Untuk penerapan kode kehormatan ini, apa kode kehormatan itu? Kode kehormatan dalam bentuk janji dan ketentuan moral. Janjinya apa? Trisatya dan Dwisatya. Dharmanya atau dharma, ketentuan moral dharma adalah Dwi Dharma dan Dasa Dharma. Tidak usah kami kupas karena kakak-kakak sudah tahu apa itu Trisatya, Dwisatya, Dwi Dharma, dan Dasa Dharma. Yang kedua, kegiatan di alam terbuka. Salah satunya untuk kegiatan di alam terbuka adalah setiap kegiatan, baik itu kegiatan pada waktu latihan para peserta didik itu harus di alam terbuka. Tetapi di sini kebanyakan para pembina memaknai bahwa kegiatan di alam terbuka itu berkemah. Memang betul berkemah, namun tidak hanya berkemah, karena ini merupakan kegiatan metode kepramukaan. Jadi metode kepramukaan ini merupakan satu kegiatan progresif yang harus diterapkan melalui pilar-pilarnya. Ya, yang antara lain saya sampaikan pilarnya ada 8 tadi.
Kemudian yang ketiga, belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan, kalau kakak-kakak menerapkan ini biasanya dilakukan oleh guru, namun guru itu tidak akan melakukan. Contoh ya kak, kalau guru menjelaskan anak-anak 3 kali 4 berapa, itu tidak pernah dibuktikan. Kita sebagai pembina pramuka, mari kita buktikan. Yang dimaksud 3 itu 3 apa? 3 cm. Berapa 3 cm itu? Dipraktekkan. Jadi sambil belajar mereka melakukan. Jadi yang penting melakukan. Mereka praktek. Belajar sambil melakukan. Anak diajak ke tambak untuk memperhatikan ikan yang ada di tambak, untuk memperhatikan tanaman, tumbuhan yang mereka sering-sering tidak tahu. Itu salah satunya. Untuk lengkapnya nanti silahkan kakak-kakak membaca di buku metode kepramukaan. Nah, berikutnya sistem berkelompok. Sistem berkelompok ini kalau intinya setiap kegiatan harus dilaksanakan secara kelompok. Karena dalam sistem kelompok ini anak-anak akan belajar dipimpin dan belajar memimpin. Anak-anak jadi pandai, jadi bisa menjadi pemimpin karena pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin yang siap sedia itu dilahirkan dari sistem berkelompok. Kalau sistem berkelompoknya disiaga, mulai dari kelompok kecil itu ada barong, kemudian kelompok besarnya perindukan. Jadi satu perindukan ini ada barong, 4 barong. Kelompok kecilnya di penggalang. Karena ini kegiatannya siaga dan penggalang, saya menjelaskan siaga dan penggalang. Kelompok kecilnya penggalang regu. Regu terhimpun dalam satu pasukan. Bagaimana regu itu? Silahkan kakak sudah menerima di kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar, sudah terima di KMD. Lanjut, kemudian kegiatan yang menarik dan menantang. Kalau sebagai seorang pembina, untuk membina peserta didik itu kurikulumnya adalah buku SKU. Jadi kakak-kakak jangan ngarang. Apa yang disampaikan itu harus melihat di SKU. Itu hanya pedomannya saja. SKU itu minimal kak. Maksimalnya bagaimana? Kakak harus mengikuti perkembangan teknologi. Harus inovasi. Jangan plek di buku SKU. Karena buku SKU itu hanya minimal. Maksimalnya kakak harus meningkatkan supaya kegiatannya menarik dan menantang. Ada tantangan. Contoh ya, kalau kakak-kakak akan membentuk kelompok, ayo berkelompok 66, 77 atau 8, itu kurang menantang. Tantangannya seperti apa? Nah, tantangannya misalnya ada tebakan, siapa yang bisa menemukan nama gunung yang ada di Jawa Timur. Jumlahnya 8. Ayo, nama gunung yang ada di Jawa Tengah. Nanti akan yang saya Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Arjuna. Nah, itu ada satu kelompok, ada tantangan. Tidak hanya itu hanya sekedar contoh ya. Kemudian sistem tanda penghargaan. Kakak sekalian, untuk tanda penghargaan ini tidak hanya peserta didik, orang dewasa pun ada tanda penghargaannya. Untuk tanda penghargaan ini bagi peserta didik ada tanda kecakapan. Tanda kecakapan itu apa? Bisa lewat SKU untuk mendapatkan TKU, SKK mendapatkan TKK, SPG mendapatkan TPG. Apa itu? TKU itu nanti akan dibahas oleh kakak-kakak yang lain. Untuk tanda penghargaan siaga, untuk TKU-nya ada mula, bantu, tata. Untuk penggalang
Pramu, Rakit, Terap. Kemudian ada lagi lewat SKK, syarat kecakapan khusus untuk mendapatkan TKK. TKK itu jumlahnya sekarang makin lama makin berkembang, lebih dari 200. Tetapi kebanyakan pembina-pembina ini pelit. Siswanya banyak, tetapi semuanya banyak yang tidak memakai tanda penghargaan. Dilihat di lengan kiri maupun lengan kanan. Ya, sistem tanda penghargaan. Kemudian untuk orang dewasa apakah? Untuk orang dewasa ada salah satunya yang kakak harus menempuhnya, yaitu tanda penghargaan 5 tahunan yang namanya Pancawarsa. Mulai Pancawarsa 1, 5 tahun, 10 tahun Pancawarsa 2, dan seterusnya. Dari mana kita memulainya? Biasanya setelah mengikuti KMD, ngitungnya seperti itu. Kalau KMD tahun 2010 berarti 2015 berhak mengusulkan untuk mendapatkan Pancawarsa 1. Kakak, berikutnya adalah kemitraan. Kemitraan ini adalah kehadiran orang dewasa dalam kegiatan pramuka, kegiatan peserta didik. Ada sementara orang yang mengatakan, wis tuwek kok sik pramuka ae. Ya. Kita bertugas sebagai orang dewasa yang mengabdi kepada kegiatan pramuka. Kita mitra, kemitraan. Kita bantu. Sekarang kalau kakak melihat di sana ada pesta siaga, apakah siaga itu bergerak sendiri? Pasti ada orang dewasanya. Ada jambore nasional, siapa yang mengendalikan? Orang-orang dewasa seperti kita sekalian. Itu adalah kemitraan. Orang dewasa yang memberikan bimbingan, bantuan, dorongan kepada peserta didik, kepada kegiatan itu agar berjalan dengan baik. Tentunya ada kriteria-kriteria yang mendukung. Kemudian yang terakhir kakak, sistem satuan terpisah. Sistem satuan terpisah ini memisahkan satuan putra dan satuan putri. Satuan putra, satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra, dan satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri. Sehingga di dalam satu gugus depan itu ada pramuka putra dan pramuka putri, di mana pramuka putra dan pramuka putri itu nomor gugus depannya berbeda. Untuk putra nomor gugus depannya ganjil, untuk putri nomor gugusnya genap. Baik kakak sekalian, itu sekilas tentang fundamental gerakan pramuka yang telah kami sampaikan berdua dengan Kak Nur tadi, yaitu saya ulangi, Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010, Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka nomor 07/Munas/2018. Kemudian pendidikan progresif sepanjang hayat, prinsip dasar kepramukaan, dan metode kepramukaan. Demikian kakak sekalian yang bisa saya sampaikan bersama Kak Nur Hayati. Terima kasih atas perhatian kakak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetap semangat dan salam pramuka.